Di saat sebagian orang sibuk menebak-nebak apakah hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Joko Widodo saat ini masih baik-baik saja dan apakah akan terus baik-baik saja ke depannya, ada pertanyaan yang lebih penting dan lebih mendesak. Berapa banyak uang negara yang sudah dibelanjakan hingga tahun 2025 ini untuk membangun ibu kota Nusantara? Angkanya tidak main-main, triliunan rupiah cukup untuk membangun puluhan ribu sekolah baru, memperbaiki ribuan ribu kilometer jalan rusak, atau mendirikan ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia. Namun, uang puluhan triliunan rupiah itu mengalir untuk pembangunan semua ini. Pun masih ada yang menyebut IKN hanya ambisi personal seorang Joko Widodo. Jika memang begitu, maka kita harus berani bertanya, apa keuntungan yang nyata buat kita kalau ibu kota negara dipindahkan? Jawaban atas pertanyaan ini terus jadi pro dan kontra sejak wacana pemindahan ibu kota negara ini dicanangkan. Atau jangan-jangan kita malah lebih untung jika memutuskan menghentikannya sekarang daripada terus menggali lubang anggaran yang bisa membebani kita puluhan tahun ke depan. Lebih rugi mana? Melanjutkan atau menghentikan pembangunan IKN? Jawabannya tidak sesederhana itu. Pada momentum 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di akhir video ini saya akan tunjukkan perhitungan kerugian dan keuntungan pembangunan IKN yang tidak pernah dipaparkan secara terbuka oleh pemerintah, termasuk satu angka yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda pada makna kemerdekaan. Saatnya kita menggeser fokus kita dari berbagai rumor politik ke ranah menakar untung rugi proyek IKN. Kalau kebijakan ini benar investasi, untungnya harus terukur, risikonya harus terkendali, dan manfaatnya harus kembali ke rakyat. Ada 3 tolak ukur, yaitu pemerataan ekonomi, beban fiskal dan keuangan negara, serta dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Kita elaborasi satu persatu. Pertama, pemerataan ekonomi. IKN seharusnya jadi magnet investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, serta mengurangi beban Jakarta. Tapi itu hanya akan terwujud jika konektivitas dibangun untuk mendukung rantai pasok, bukan sekadar deretan gedung perkantoran. Tanpa pelabuhan logistik yang efisien, tanpa jaringan jalan yang menjangkau desa-desa, siapa yang akan menikmati multiplier effect dari IKN? Pelaku usaha lokal atau hanya segelintir developer properti? Nah, kalau tadi kita bicara soal siapa yang menikmatinya, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu beban fiskal. Siapa yang menanggung semua biayanya? Biaya ratusan triliun rupiah berarti kita mengunci anggaran bertahun-tahun ke depan. Dan jika investor swasta tak masuk dalam skala yang dijanjikan, kekurangan itu harus ditutup oleh APBN. Artinya kita akan dihadapkan pada pilihan sulit. Membiayai fasilitas kesehatan terjangkau untuk semua, memperluas pendidikan murah bahkan gratis, atau membangun pusat pemerintahan baru. Dan yang ketiga, hak asasi manusia dan lingkungan. Siapa yang dipindahkan? Siapa yang kehilangan tanah? Siapa yang mendapat ganti rugi? Dan siapa yang tak punya suara? Kota hijau tak bisa dibangun di atas suara warga yang dibungkam atau hutan yang dikuras tanpa rehabilitasi. Analoginya sederhana, ini seperti pindah ke rumah mewah saat rumah lama masih KPR dan anak belum lulus sekolah. Kelihatannya bergengsi, foto-fotonya bagus, tapi tagihannya datang setiap bulan. Ketika gaji tetap, bunga naik, dan anak butuh biaya sekolah, apakah kita siap menanggungnya? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan landasan hukum dan arsitektur kekuasaan yang menentukan arah masa depan ibu kota? Apakah kedaulatan rakyat ikut pindah atau hanya pusat kekuasaan yang berpindah? Kita mulai dari hukum tertinggi di negeri ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi kita menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, desentralisasi, dan keseimbangan pembangunan. Sementara pemindahan ibu kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini menjadikan Nusantara sebagai ibu kota resmi dan membentuk otorita yang langsung bertanggung jawab ke Presiden.
Tapi ingat, undang-undang bisa direvisi atau dicabut jika pemerintahan saat ini dan mayoritas wakil rakyat kita di DPR bersepakat. Poin lainnya yang tak kalah penting untuk kita bedah secara objektif adalah soal apakah proyek IKN warisan Presiden Jokowi atau keputusan negara. Bedanya tipis tapi krusial. Proyek negara adalah kebijakan yang dilindungi landasan hukum kuat, menjadi konsensus nasional dan mengikat lintas pemerintahan. Sedangkan proyek warisan presiden bergantung pada figur politik dan legitimasi publik saat itu. Ketika sosoknya pergi, proyek itu rawan diubah bahkan tidak dilanjutkan. Sekarang pertanyaannya, apakah IKN dilindungi sebagai keputusan negara atau hanya proyek warisan Presiden Joko Widodo? Sejarah memberi pelajaran pahit. Monorail Jakarta dimulai di era Presiden Megawati tahun 2004, diteruskan era Presiden SBY, mangkrak pada tahun 2015 di era Presiden Jokowi dan akhirnya dibongkar. Bandara Kertajati diresmikan pada tahun 2018, digadang-gadang jadi hub internasional, namun pada tahun 2023 hanya menggunakan sekitar 5% kapasitas penumpangnya. Food estate dicanangkan untuk ketahanan pangan nasional, namun hingga 2025 produksi berasnya tidak mencapai lebih dari 10% dari target. Jadi, apakah IKN akan menjadi simbol kemajuan atau monumen mangkrak berikutnya? Dan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun ini ada satu pertanyaan penting. Apa sebenarnya arti IKN bagi kemerdekaan? Apakah ia simbol kedaulatan baru atau justru pusat kekuasaan yang semakin jauh dari rakyatnya? Kemerdekaan bukan sekadar punya ibu kota baru. Kemerdekaan adalah soal kedaulatan, pemerataan, dan tentunya martabat bangsa. Jadi pertanyaannya, apakah pembangunan IKN benar-benar menghidupkan nilai-nilai itu? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara kita sudah tertulis jelas, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita pun harus jujur menjawab pertanyaan ini. Apakah IKN murni untuk menggapai cita-cita kemerdekaan? Atau hanya simbol megah yang mudah ditunjukkan ke dunia internasional, tapi sulit dirasakan manfaatnya oleh warga di seluruh penjuru negeri? Kemerdekaan itu bukan cuma mempunyai istana negara yang megah. Kemerdekaan itu setiap anak bangsa bisa mengibarkan merah putih di depan rumahnya tanpa harus takut kelaparan atau kehilangan tanahnya. Dan jika IKN memang mau menjadi simbol kemerdekaan yang sesungguhnya, maka ada satu pertanyaan penting yang juga harus dijawab secara jujur. Apakah IKN dibangun untuk rakyat atau hanya sekelompok elit? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah IKN akan menjadi monumen kebanggaan bangsa atau catatan kaki dalam sejarah negara ini yang dipenuhi tanda tanya. Pada momentum perayaan Hari Kemerdekaan ini, jadi saat yang tepat untuk kita bertanya, jika IKN dilanjutkan, apa yang kita dapat? Jika IKN dihentikan sekarang, apa yang kita selamatkan? Skenario pertama diteruskan. Potensinya jelas, pusat pemerintahan baru yang modern, kota cerdas dan hijau, simbol penyebaran pembangunan ke luar Jawa. Tapi risikonya juga besar, biaya membengkak, investor besar mungkin masih wait and see, dan bila krisis melanda, IKN berakhir seperti Naypyidaw di Myanmar, kota yang megah tapi sepi. Bukan seperti Abuja di Nigeria yang berhasil menjadi ibu kota fungsional. Skenario kedua dihentikan sekarang. Konsekuensinya, anggaran raksasa yang belum terpakai bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, memperkuat desa-desa terpencil, membangun jalan dan air bersih untuk rakyat. Tapi di sini ada dilema, apakah kita sanggup meninggalkan proyek yang sudah terlanjur menjadi simbol gengsi politik dan menjadi tumpuan harapan untuk pemerataan pembangunan? Jadi, mana yang lebih mahal? Menyelesaikan IKN atau meninggalkannya setengah jadi? Bicara soal IKN bukan sekadar cerita tentang gedung pemerintahan baru, tapi rahasia di balik siapa yang memegang kendali atas masa depan negeri ini.
Karena dalam negara demokrasi, rakyat tidak hanya berhak tahu, rakyat pun berhak menentukan arah kebijakan. Dan pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi soal melanjutkan atau menghentikan IKN, tetapi siapa yang harus kita mintai pertanggungjawaban saat janji harapan baru dengan ibu kota baru tidak terwujud. Sejarah membuktikan Indonesia merdeka karena rakyatnya berani menentukan nasibnya sendiri. Maka hari ini, jika Anda berhak menentukan, Anda akan melanjutkan pembangunan IKN atau menghentikannya.